Hi, kucing, ada kucing. Bicara kucing, bicara sepak bola ya. Bicara sepak bola. Sebenarnya siapa sih yang jadi rajanya dalam tanda kutip gitu ya? Kan kalau teritori ini si kucing ini suka ngerasa sebagai rajanya kan. Nah, kalau di sepak bola sebenarnya siapa sih yang harus paling didengar suaranya? Yang paling harus dimanja? Ikuti terus obrolan yang kali ini. Kita bicara mengenai siapa sih sebenarnya yang harus paling dimanja kalau di sepak bola, ya. Saya mau main kucing-kucingan lagi. Halo, ketemu lagi dengan saya Albert Syadrah Draktan di konten YouTube-nya Albert Syadrah Draktan. Dan buat teman-teman yang mungkin belum mengenal saya, boleh follow Instagram saya Albert Syadrah, atau juga Twitter saya juga boleh yang pengen baca-baca tweet-tweetannya saya, sama Twitter juga Albert Syadrah. Atau kalau yang pengen lihat saya main drum, saya juga sekarang ada TikTok sama Albert Syadrah, tapi di TikTok itu saya isinya cuma main drum, kebanyakan ya. Baru sedikit videonya, tapi nanti akan rutin juga. Oke, seperti yang tadi saya udah jelasin, di video kali ini saya akan membahas seputar, ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan against modern football ya. Apa sih hubungannya? Jadi kayak gini. Di dunia sepak bola modern, kita harus tahu sebenarnya siapa sih yang jadi rajanya, siapa sih yang harus paling didengerinnya. Apakah suara PSSI? Apakah suara manajemen? Ataukah suara pelatih? Atau suara pemain? Atau suaranya siapa sih sebenarnya? Yang sebenarnya itu yang harus kita dengerin adalah, tapi nanti dulu sebelum saya cerita, ini penting, tolong di share video ini, karena apa ya, meskipun hanya scratch the surface, meskipun hanya membahas di permukaan aja dan nggak sampai dalam ngebahasnya, tapi akan lebih baik kalau kawan-kawan nge-share video ini ke teman-teman kalian yang lain, supaya edukasi-edukasi ringan ini bisa kita dapatkan bersama, bisa kita ketahui bersama, ya. Oke, jadi kembali lagi ke obrolan yang tadi. Bill Shankly itu pernah bilang, Bill Shankly itu salah satu legendnya di sepak bola lah ya. Kalian bisa googling siapa itu Bill Shankly. Bill Shankly itu pernah bilang bahwa saya ngeri kameramen saya ketabrak mobil. Bill Shankly pernah bilang bahwa di sepak bola itu ada Holy Trinity. Holy Trinity itu ada 3 kekuatan yang suci. 3 kekuatan yang suci ini sebenarnya siapa? Ya kan? Pemain, pelatih, dan penonton, supporter, menurut Bill Shankly. Nah, dari 3 Holy Trinity ini yang menjadi puncak, yang harus paling dimanja, yang harus paling didengerin suaranya oleh kita semua, ternyata adalah suaranya kita sendiri, suara supporter itu sendiri, bukan suara yang lainnya. Nah, tapi di zaman modern football seperti sekarang, maaf ya, justru banyaknya malah kenapa yang lebih didengerin suara pandit? Kenapa suara pengamat sepak bola yang lebih didengerin? Kenapa suara-suara yang justru malah mendapatkan seakan-akan malah mendapat image seakan mereka itu dalam tanda kutip dewa. Suaranya paling didengerin, terus paling bener, apa yang mereka omongin selalu benar dan dielu-elukan.
Yang padahal seharusnya suara yang paling harus didengar, suara yang harus paling diikuti adalah justru bukan suara siapapun, melainkan suara kita sendiri para supporter. Suaranya kita. Bicara mengenai Liga di Indonesia, saat ini kita sama-sama tahu hampir di BRI Liga 1 kali ini ya. Di BRI Liga 1 kali ini kita hampir sama-sama tahu siapa juaranya. Nah, suara-suara inilah gitu. Jadi kayak ketika muncul 1-2 suara dari supporter, ya kan, yang bilang bahwa ini kayaknya kelihatan misalnya juaranya siapa, ini kayaknya kelihatan juaranya siapa. Suara-suara ini yang justru harus kita perhatikan. Begitu juga seperti misalkan keinginan-keinginan supporter yang lain. Misalnya harga tiket jangan mahal, atau ada wacana tiket misalkan harganya berapa rupiah gitu mahal. Terus ada suara-suara dari supporter, ya kan, pengen gini, pengen gitu. Seharusnya suara-suara kita sendiri, suara-suara supporter yang didengarkan. Bukan suara jurnalis, bukan suara pandit, bukan suara pengamat sepak bola, bukan suara siapapun, ya kan? Melainkan suara kita. Karena di dalam Holy Trinity juga yang jadi puncaknya adalah supporter sebenarnya gitu. Malah bukan pemain sepak bolanya. Kita yang bayar duit. Kita yang bayar duit untuk nonton sepak bola, ya kan? Sementara orang-orang yang maaf ya, jangan tersinggung. Ya kan, kayak pandit gitu misalnya, mereka malah mendapatkan uang dengan ngejual isu-isu atau dengan membahas apa gitu yang sedang terjadi, terus beranggapan seakan-akan suara dia adalah suara yang paling benar, dan orang-orang mengeluh-elukan, oh iya, suaranya dia selalu paling benar, suaranya dia selalu bahasan dia selalu benar segala macam. Dengan segala hormat, bahasannya supporter itulah yang harus selalu paling kita dengerin. Siapa sih supporter? Ya kita sendiri. Ya, jadi di musim depan ya, BRI Liga 1, isu apapun yang sensitif, mari kita perhatikan, kita angkat. Jangan sampai diangkat oleh orang lain. Kita sendiri yang harus ngangkat duluan. Harus berani speak up, harus berani ngomong, harus berani lantang. Supporternya harus bersatu, supporternya harus kompak. Supporternya jangan bertikai sendiri di antara sesama supporter. Supporternya harus punya media. Kita sendiri harus punya media yang kuat. Jadi jangan sampai pada akhirnya suara-suara kita justru dipinjam, dalam tanda kutip dipinjam, terus kemudian diposting ulang, berikut kadang isunya dibelokin demi kepentingan si pembuat berita misalnya, seperti itu, ya kan? Dan nama dia yang nantinya terus diangkat dan dielu-elukan oleh fans yang nggak terlalu paham gitu ya. Jadi ya seperti itulah. Supporter harus kuat, supporter harus bersatu, punya media, kita punya media, kita punya kalau perlu kita punya union, kita punya serikat yang memang untuk ngebahas apa sih yang kita inginkan di BRI Liga 1 nanti misalnya, seperti itu. Oke? Jadi pesan dari saya selalu saya akan ngomong hal yang sama, hentikan pertikaian dan mulailah kita bersama mengerjakan hal-hal yang bisa memperbaiki persepak bolaan di Indonesia. Karena persepak bolaan di Indonesia ini udah kusut banget. Jadi kalau bukan dari supporter yang ngebenerinnya, percayalah bahwa orang lain gak akan ada yang peduli, gak akan ada yang mau ngebenerin persepak bolaan di Indonesia kecuali kita supporternya. Seriusan, beneran, saya berani taruhan. Orang lain mau siapapun, mau pejabat, mau petinggi, mau apapun, mereka nggak ada yang peduli untuk memperbaiki persepak bolaan di Indonesia. Mereka pedulinya terhadap profit, pedulinya
uang yang nanti masuk ke kantong sendiri. Jadi siapa yang harus memperbaiki persepak bolaan di Indonesia? Ya kita sendiri, supporter. Makanya selalu saya bilang, jangan bertikai, berlebihan segala macam. Kita mulai berkarya terus yang positif, kita perbaiki persepak bolaan di Indonesia.